Kita mulai kuliah pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 25. Sebelum kita mulai, Bu panggil terlebih dahulu. Namanya Santi Puji Lestari. Hadir, Bu. Putri Eka. Nur Afni. Hadir, Bu. Vira Paragita. Hadir, Bu. Ahmad Farhan. Hadir, Bu. Ahmad Rindarto. Hadir, Bu. Febrianti. Hadir, Bu. Utami. Dea. Hadir, Bu. Rizka. Hadir, Bu. Yulia Wardani. Hadir, Bu. Isi. Hadir, Bu. Putri Rahmadia. Hadir, Bu. Daita. Hadir, Bu. Ulta. Hadir, Bu. Melinia. Hadir, Bu. Tika. Hadir, Bu. Diah Putri. Hadir, Bu. Fadia. Hadir, Bu. Mutasha. Hadir, Bu. Dinda. Hadir, Bu. Mazida. Hadir, Bu. Helena. Hadir, Bu. Intan. Ibnul Kamal. Hadir, Bu. Sahril. Hadir, Bu. Zikri. Hadir, Bu. Catherine. Hadir, Bu. Rozi. Hadir, Bu. Kariena. Hadir, Bu. Lia. Hadir, Bu. Rani. Hadir, Bu. Nur Aina. Hadir, Bu. Neta. Bu. Diah Rindang. Hadir, Bu. Putri Sagita. Hadir, Ibu. Resma Dona. Hadir, Bu. Siti Natasha. Hadir, Bu. Rizky Helmayanti. Hadir, Bu. Mutia Tasha. Hadir, Bu. Alfia. Hadir, Bu. Devi. Hadir, Bu. Putri Suryani. Hadir, Bu. Akil. Hadir, Bu. Ardianto. Hadir, Bu. Oke. Kita lanjutkan materi siang hari yang sangat buat ngantuk ini ya. Kamu pasti dengernya ngantuk, ibu yang ngajarnya juga ngantuk, sama-sama ngantuk kita nih. Ya, kita mencoba bertahan demi selesai mata kuliah ini. Oke, kita lihat pertemuan ke-11. Oh ya, sebelum ibu lanjutkan, jangan lupa pada hari Sabtu kita kuis ya. Waktunya karena ibu ada kuis yang jam 9, berarti kemungkinan besar kuisnya pukul 11-an gitu ya. Waktunya belum ibu pastikan pukul berapa, tapi agak-agak menjelang siang. Nanti dicek di e-learning ya. Nanti kan pasti di e-learning walaupun belum bisa akses soal kan, di situ ada tulisan jamnya sudah bisa diakses kapan gitu. Pasti ibu buat keterangan gitu ya. Selama berapa lamanya nanti ibu pastikan dari tingkat kesulitan soal, mau 1 atau 2, kemungkinan mungkin 1 aja soal gitu ya. Untuk cek pengerjaan soal sesuai urutan DPNA akan ibu share di soal itulah, DPNA-nya urutan nomor keberapa berarti mengerjakan nomor berapa gitu ya. Kerjakan soal sesuai urutan DPNA, urutan nomor urut di DPNA ya. Bukan urutan NIM, tapi urutan di DPNA yang ibu share. Ya, gitu. Jadi jangan mengerjakan soal orang lain. Kenapa diberitahu seperti itu? Karena soalnya pasti berbeda setiap orang. Itu ya. Oke. Maaf, Bu. Yap. Boleh izin enggak, Bu? Rozi udah 3 mata kuliah, Bu. Kuis di hari Sabtu, Bu. Gimana, Pukul Bu? berapa? Jam 8, jam 10, jam 2.
Jam 10 itu sampai jam berapa nggak tahu? Nggak tahu Bu karena masih belum fix tapi mulainya itu jam 10. Mulainya jam 10. Berarti kita mulai jam 2 ada lagi? Ada Bu, itu mata kuliah teori risiko. Berapa lama? Nggak tahu. Ini semua Itu- mata kuliah ini berapa lamanya tahu nggak? Kurang tahu Bu, tapi yang jam 2 itu kuisnya itu berupa interaktif Bu. Jadi ketika ditanya langsung jawab, ketika ditanya langsung jawab kayak gitu. Jadi kita mau kuis hari apa ini? Kalau seperti itu full tank gitu. Hari Minggu aja ya, hari Minggu. Ada yang keberatan nggak hari Minggu? Yang non Muslim hari Minggu gimana? Hari Minggunya Ada ibadah, Bu. Apa? ada Febri ibadah, ini, Bu. Febrianti Simanjuntak nih, yang non Muslim nih, yang Batak-Batak nih. Ada kegiatan nggak kalau hari Minggu? Iya, Bu, ada ini ibadah. Sampai jam? Dari jam sampai jam? Dari jam 8:30 sampai jam 1. Ah, berarti siang bisa. Apa Kalau- mau malam hari Sabtunya? Nanti kemalaman, ada yang lebih berbahaya lagi jaringan internetnya. Iya. Jadi kita buat Kalau- hari Minggu aja ya. Daftar Maaf, Bu. hadirnya ya. Kalau setuju, daftar hadirnya tetap ditandatangani pada hari Sabtu, tapi kuisnya Ibu buat di hari Minggu pukul 2 ya. Oke. Jadi khusus Prognolin hari Minggu pukul 2. Tapi tanda tangan daftar hadirnya jam 8 sampai jam 9 ya. Ibu buat jam 8 sampai jam 9 hari Sabtu. Diklik hadir untuk kuis dan kuisnya hari Minggu pukul 2 siang. Waktunya tergantung dari tingkat kesulitan soalnya. Kalau Prognolin ini biasanya banyak ngitung, mungkin 2 jam Ibu kasih waktu. Ya, satu soal aja cukup kayaknya gitu. Oke? Deal ya. Jadi tidak ada informasi, Ibu tidak akan menyampaikan informasi apapun. Kalian cek di e-learning. Kemudian jangan lupa cek waktunya dari jam berapa sampai jam berapa. Daftar hadirnya juga. Soal selesaikan menurut versi kalian sesuai yang Ibu buat. Jadi nggak usah bertanya-tanya. Kalau ternyata soalnya salah ya sudah terimalah soalnya salah. Kalau memang nggak ada jawabannya ya. Tolong terjemahkan saja menurut soal yang diberikan. Ya, tidak ada tanya jawab. Tidak perlu men-share jawabannya kalau terlambat dan segala macam karena Ibu selalu memperpanjang waktu 1 jam secara tidak resmi. Tapi tentu saja nilainya berbeda dengan nilai kawan-kawan yang menyelesaikan tepat waktu. Ya, jadi misalnya Ibu kasih 2 jam, pasti ada 1 jam untuk kalau masalahnya jaringan lah, segala macam, mati lampu lah, apalah. Tuh, banyak alasan kan, biasa mahasiswa kan, alasannya setumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi dengan pemberitahuan seperti ini, mahasiswa harus siap. Kalau ternyata di tempatnya mati lampu dari pagi, tolonglah lari ke tempat yang tidak mati lampu. Jangan ditunggu-tunggu sampai siang masih mati lampu. Kemudian merengek-rengek komunikasi dengan dosen dengan alasan bla 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 bla. Gitu ya. Jadi mohon bijaksana, kalian udah dewasa ya. Ibu bukan ngajar mahasiswa semester 1 2 nih. Ini mahasiswa semester tinggi sekali gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi udah deal. Yang kuisnya setiap hari, selamat dinikmati itu si Rozi tadi. Pagi, siang, sore, malam itu kuis semua itu. Oke. Nggak apa-apa kalau belajar apalagi online. Kalau Ibu kuisnya nggak akan, Ibu tidak akan kuis interaktif ya. Nyampe ke badan interaktif itu, apalagi kuisnya via Zoom, pakai dua-dua HP, aduh biar kelak kamu nak ngerjakan apa nak. Kalau nak diskusi dengan kawan atau kawan yang kerja ke soal dia, alangkah rajin kawannya itu. Soal kawannya lagi nak dikerja ke soal dia dewek belum tentu bener nak ngerja ke punya kawannya pulo. Aduh.
Tapi pertemanan zaman sekarang ini memang canggih sekali gitu. Ya, oke. Kita lanjutkan di siang hari yang panas dan ngantuk ini, gitu ya. Semoga tetap semangat. Oke, kita lihat pertemuan ke-11 gitu ya. Ibu sudah buat warna pink-pink ini supaya Ibu semangat gitu ya, harapannya gitu. Oke, ini kita udah lanjut kemarin ke sampai 7.10, di 7.11 sampai 7.16 ini adalah metode indirect, tidak langsung. Jadi ada namanya teknik transformasi. Jadi kalau GJX ini fungsi eksplisit, jadi kita tahu kan fungsi eksplisit gimana, artinya GJX sama dengan dalam X semua sebelah kanan dan sebelah kirinya adalah nama fungsinya. Jadi variabel XI-nya berada di sisi kanan sisi yang berbeda dan memiliki bentuk yang simpel. Jadi mungkin untuk membuat transformasi dari variabel independen sedemikian sehingga kendalanya secara otomatis terpenuhi. Gitu ya. Ini ada sitasi orang gitu. Jadi mungkin kita mengkonvert jadi masalah optimasi berkendala menjadi tidak berkendala, seperti selalunya seperti itu kalau dalam pengantar optimasi. Bagaimana cara kita mentransformasi, biasanya kendalanya kita masukkan ke fungsi tujuan sehingga masalah menjadi masalah minimisasi satu dimensi, menjadi masalah tidak berkendala gitu ya. Kalau masalah tidak berkendala ya untuk menjadikan itu salah satunya diantaranya kemarin adalah dengan pengali Lagrange gitu ya. Dengan mengubah variabel tipe-tipe transformasi, misalnya kalau batas atas dan bawah XI-nya seperti ini, ya LI di bawah, U-nya di atas, maka kita bisa transformasi menjadi bentuk ini. XI-nya adalah LI tambah UI min LI dikali sin kuadrat YI. Misalnya seperti itu, YI variabel baru. Bisa sembarang nilai. Kemudian yang kedua, kalau variabel XI itu dibatasi terletak antara interval bukan 0,1, artinya bukan 0 dan bukan 1, ujung-ujungnya tidak termasuk, maka kita bisa transformasikan bentuk XI-nya sin kuadrat YI, cosnya XI-nya bisa juga cos kuadrat YI. XI-nya kalau dijadikan bentuk kompleks jadi seperti ini ya kan. Kalau ini yang kompleksnya, ini bagian sin itu kan selalu bagian kompleksnya dan ini bagian realnya gitu kan kalau dalam fungsi dalam bentuk kompleks ya. Kemudian yang ketiga, kalau variabel XI itu harus bernilai positif saja, maka transformasinya jadi absolut gitu ya. Jadi absolut YI gini kan kalau ditulis secara ininya atau ABS seperti ini. Sehingga XI-nya YI kuadrat atau E pangkat YI gitu ya. Kemudian jika variabelnya dibatasi bernilai hanya antara min 1 sampai 1, maka transformasinya ini. Jadi ingat beberapa transformasi, teknik-teknik transformasi beberapa hal yang perlu diingat. Nah, catatan untuk aspek dari teknik informasi. Pertama, kendala GJ ini harus adalah fungsi yang sangat sederhana dari XI. Ya. Untuk kendala tertentu mungkin tidak dapat ditemukan transformasi yang perlu gitu ya. Jika tidak mungkin mengeliminasi semua kendala dengan mengubah variabel, kita tidak usah menggunakan transformasi. Transformasi yang cuma parsial, yang separuh gitu ya, akan menghasilkan nih fungsi objektif yang rusak gitu, distorted, jadi terganggu gitu ya, yang mungkin malah susah diminimumkan. Kemudian kita lihat metode variabel transformasi variabel seperti ini. Nih, ada contoh nih. Tentukan dimensi dari prisma rektangular tipe kotak yang memiliki volume terbesar bila jumlah dari panjangnya, lebarnya, dan tingginya dibatasi nilai maksimum 60 inch dan panjangnya dibatasi ke nilai maksimum 36 inch. Kita notasikan dulu panjang X1, lebar X2, X3 tinggi. Sehingga masalahnya ini gitu kan. Kenapa ini? Karena volume. Volume panjang kali lebar kali tinggi. Dan ini dibatasi kurang dari sama dengan 60 dan ini lebarnya berarti X1-nya kurang dari 36 dan ini semua. Dengan memperkenalkan variabel baru sebagai Y1, X1, Y2, X2 dan Y3 adalah ini. Gitu. Atau X1, Y1 dibalik, X2, Y2, dan X3-nya ini dibalik supaya dapat X1, X2, X3.
maka kendala 24 bisa dinyatakan ulang gitu kan. Kita gantikan ini 60 ini adalah Y3 gitu, Y3 kurang dari 60, ini 0 dari sampai 60 misalnya seperti itu. X1 36 itu X1 adalah Y1 kurang dari 3, kita buat 0 kurang karena ini kan batasannya harus lebih dari 0. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Di mana batas atas misalnya pada Y2 itu diperoleh dengan men-setting X1 sama dengan X3 sama dengan 0 di equation 2. Jadi di equation 2 ini, kalau ini sama dengan 0, maka bisa diperoleh gitu. Batas atasnya 60 ini. Ya. Kendala E7 itu akan terpenuhi secara otomatis kalau kita definisikan variabel baru ZI. Nah, Y1-nya kita misalnya buat 36 sin kuadrat Z1 tadi sesuai dengan rumusan transformasinya, Y2-nya 60 sin kuadrat Z2 dan 60 sin kuadrat Z3. Kita ambil dari batas atasnya. Jadi masalahnya kita bisa nyatakan sebagai masalah tidak berkendala. Jadi minimumkan ini dengan Y1, Y2 dikali Y3 tadi kan X1, X2, X3 nih. Nih kita transformasikan nilai Y1, Y2, Y3-nya. Gitu, masalah transformasi seperti itu. Jadi yang kalau kemarin kita pelajari mengubah dari berkendala menjadi tidak berkendala dengan menambahkan pengalih Lagrange. Nah, kalau ini dengan teknik transformasi seperti ini. Kita transformasikan bentuk yang berkendala ini menjadi bentuk yang tidak berkendala dengan menambahkan variabel baru dan kita tambahkan kendala baru. Gitu ya. Syarat perlu ya sudah tinggal nyari syarat perlu. Jadi turunan parsial Z1, Z2, Z3 gitu. Persamaan 12 ini memberikan solusi trivial karena cos Z3 sama dengan 0 atau sin kuadrat Z3 sama dengan 1 gitu. Ya, ini kan sin kuadrat Z3, ini sin Z3, cos Z3. Nah, jadi bisa cos Z3-nya yang ini 0 atau sin kuadrat Z3. Kenapa ini kuadrat ini enggak? Sin kuadrat Z3 sama dengan 1. Oleh karena itu 10 dan 11 itu bisa menghasilkan. Jadi cos Z3-nya bisa 0. Jadi solusinya sin kuadrat Z kuadrat cos Z3 sama dengan 0. Ya, jadi cos Z3-nya 0 atau sin kuadrat Z3-nya bisa 1 gitu. Karenanya 10 dengan 11 bisa kita substitusikan cos Z3-nya 0 gitu. Di sini sin itu sin kuadrat Z3-nya ada nilainya sudah, tinggal transformasikan ini 1. Jadi dari sini bisa disederhanakannya sederhanakan sendiri. Tinggal substitusikan nilai ini menghasilkan sin kuadrat Z1/5/9 dan ini sepertiga. Jadi solusi optimalnya diberikan dalam rumus ini. Cari sendiri ya, cari sendiri dan dimulai dari sini. Bagaimana mencari do nih. Sin Z1 cos Z1, jangan sampai keliru. Ini turunan terhadap Z1. Berarti yang lain, nah ini kan ada sin pangkat 4. Sin kuadrat, 2 sin kuadrat. Nih, ya dikalikan. Cari sendiri ini ya. Cari turunan parsialnya. Oke. Berikutnya, berikutnya kita lihat ke pendekatan dasar dari metode fungsi penalti. Metode fungsi penalti itu mentransformasikan masalah optimisasi dasar menjadi formulasi alternatif sedemikian sehingga solusi numeriknya dipandang dengan menyelesaikan barisan masalah minimisasi tidak berkendala. Misal masalah optimasi bentuknya seperti ini. Kalau kita convert dengan membentuk pengalih Lagrange ya, nih. Tapi di sini kita bilangnya penalti. Jadi kita bentuk seperti ini, ada RK sigma GJ. Jadi GJX, jadi ada ini dan ada ini dari FX ini. Jadi kita buat theta K
gitu ya, theta XRK ini seperti ini. Dengan GJ adalah fungsi dari kendala GJ, RK adalah konstanta positif yang diketahui sebagai parameter. Jadi ini ada nilai pasti. Karena karena penalti parameter penalti yang berupa konstanta positif. Signifikan dari second term di sisi kanan, ini second term ini. Ini yang first, ini yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua itu disebut dengan penalty term. Jadi penalty parameter itu RK-nya ini penalty term, ini penalty parameter, dan yang ini adalah penalty term-nya. Jadi yang ini penalty term-nya. Ya. Jika minimisasi tidak berkandal dari fungsi theta itu diulangi untuk barisan nilai parameter penalti RK, maka solusi bisa konvergen ke masalah original yang dinyatakan di 7153. Jadi bisa konvergen ke sini. Ini alasannya kenapa metode fungsi penalti itu dinamakan juga sequential unconstrained minimization technique. Jadi SUM. Jadi sequential unconstrained minimisasi teknik. Ada S-nya karena teknik. Ya. Formulasi fungsi penalti untuk masalah berkendala pertidaksamaan itu bisa dibagi menjadi dua kategori. Ada interior, ada eksterior. Dalam formulasi interior, beberapa bentuk GJ yang dipakai, ada yang seperti ini, ada yang pakai min-log gitu ya. Kemudian untuk eksterior adalah max ini dengan max ini, kuadrat atau tidak. Jadi kalau ini dalam metode interior, minimum dari masalah tidak berkendala theta K itu semuanya terletak di daerah layak dan konvergen ke solusi 7153. Jadi solusi optimasi awalnya sebagai RK karena RK divariasikan dalam cara yang tepat. Kalau metode eksterior, minimum tak berkendala theta K-nya semua terletak di daerah tidak visible dan konvergen ke solusi yang diinginkan dari luar karena RK-nya diubah di cara yang spesifik. Konvergensian di gambar 710. Jadi untuk masalah yang sederhana, kalau kita mau menyederhanakan X1 saja dengan meminimumkan fungsi alfa X1 dengan kendalanya juga sederhana, bentuk garis saja gitu. Bisa dilihat di 710 bawah nih bentuk-bentuknya, bahwa minimum tidak berkendala dari theta XRK konvergen ke titik optimal X star. Ya, karena parameter RK dinaikkan secara sekuensial. Dengan kata lain, metode interior yang ditunjukkan di dalam 710B itu memberikan kekonvergensian sebagai parameter, akan memberikan kekonvergensian karena parameter RK itu menurun. Yang lain ini baca saja kalau kita lihat gambar 710 ini. Nih, kalau GJ max-nya, max 0 sampai GJ kuadrat, nih untuk eksterior seperti ini, jadi di luar, ya, jadi ini daerahnya dan ini yang interior di dalamnya, jadi ini di luarnya. Lihat perbedaannya. Untuk fungsi ini kendalanya tadi, ya, ini kendalanya. Kendala, kemudian ini optimal X-star-nya di sini, dan ini optimalnya di sini. Jadi pendekatannya seperti ini, lihat. Dan ini juga, gitu. Ini untuk bentuk min seper GJ dan ini 0 sampai GJX ini ya, yang eksterior. Oke, kemudian kita lihat yang pertama metode fungsi penalti yang interior. Fungsi baru yaitu theta ini dibentuk dengan memperluas augment, jadi
memperluas suku penaltinya pada fungsi objektif. Suku penalti dipilih sedemikian sehingga nilainya kecil di titik jauh dari batas kendala dan cenderung tak hingga karena batas kendalanya semakin didekati. Karenanya nilai dari fungsi theta juga disebut juga blows up, jadi blows up ya, blow up, membuka ya. Jadi dia memblow up karena batas kendalanya didekati. Perilaku ini dilihat di 710 gitu ya. Oke, karenanya minimisasi tidak berkendala dari theta XRK itu dimulai dari sebarang titik visible X1, kemudian berturut-turut titik itu dibentuk ya, dan harus selalu berada dalam domain yang visible karena batas kendala itu berperilaku sebagai penghalang selama proses minimisasi. Inilah alasannya kenapa metode fungsi penalti itu suka dinamakan juga dengan metode barrier ya, penghalang gitu. Fungsi theta didefinisikannya seperti ini, X per GJX, jadi min RK tadi seperti dinotasi dalam fungsi penalti termnya pada definisi tadi. Bisa dilihat bahwa nilai fungsi theta akan selalu lebih besar dari F, karena GJ-nya negatif untuk semua titik visible X. Jika sebarang constraint atau kendala GJX terpenuhi secara kritis dengan tanda sama dengan, menggunakan tanda sama dengan, nilai theta itu akan cenderung infinity, tak hingga dia jadinya. Ya, jadi perlu diketahui untuk suku penalti di gambar di persamaan 160 itu tidak terdefinisi kalau X-nya invisible ya, gitu ya. Nah, ini kita baca saja sendiri. Ini karena ada catatan nih, karena titik awal dan juga setiap titik yang berturut-turut dibentuk dalam metode ini terletak di dalam daerah yang diterima di ruang desain, maka metodenya dinamakan interior karena dia di dalam kan, interiornya. Karena batas kendala itu berlaku sebagai barrier gitu ya, penghalang, maka metode ini juga dinamakan metode barrier gitu ya. Oke, kita lihat ini iteratifnya, prosesnya. Kita mulai dengan titik visible inisial selalu seperti itu yang memenuhi semua kendala dengan tanda strict inequality, artinya kurang dari saja. Ya kan? Kemudian minimumkan theta ini dengan menggunakan metode minimisasi tidak berkendala untuk memperoleh XK star dengan cara transformasi tadi sebelumnya. Kemudian uji dia optimal atau tidak. Kalau ditemukan berarti stop, kalau tidak kita ulangi lagi langkah berikut. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Kita cari nilai parameter penalti berikutnya, yaitu rumusnya CRK. C-nya kurang dari 1, berarti nilai C-nya negatif gitu ya, atau 0. Set nilai baru, kita mulai X1 sama dengan XK dan lanjutkan langkah 2. Jadi kalau menurut penjelasan itu algoritmanya tampaknya mudah gitu, tapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, memulai titik awal X1-nya bisa tidak secara mudah tersedia gitu ya. Artinya apa? Harus cari sendiri gitu. Kalau sudah dikasih soal tentukan dengan metode ini dengan nilai nilai visible awalnya ada, ya enak gitu, mudah gitu ya. Kemudian nilai yang tepat untuk parameter penalti inisial R1 itu harus ditemukan juga. Kemudian nilai yang tepat harus dipilih untuk faktor kelipatan dari C. Ya, C-nya juga harus dipilih yang tepat gitu. Kemudian kriteria kekonvergensian yang tepat itu harus dipilih untuk kita bisa tahu optimalnya, titik optimalnya. Kemudian kendala juga harus dinormalisasikan sehingga setiap kendala tersebut bisa beragam antara -1 dan 0 saja. Sini aspeknya. Kita mulai dari bagaimana pemilihan titik visible-nya. Ya. Kalau kebanyakan masalah engineering, masalah teknik gitu, tidak sulit menentukan titik awal. Ya, GJ X1 kurang dari 0. Misalnya kalau kita mau cari desain dengan bobot minimum dari beam yang punya deflection-nya dengan kondisi
loading yang diketahui yang kurang dari atau sama dengan nilai tertentu. Jadi dalam kasus kita selalu bisa memilih cross section dari beam yang sangat besar sehingga kendala tetap terpenuhi. Satu-satunya masalah itu cuma adalah bobot beamnya, yaitu objektifnya, yang berhubungan dengan desain inisial, yang biasanya sangat besar. Jadi dalam kebanyakan masalah praktis, kita mampu memperoleh titik awal visible di atas dasar nilai yang besar dari fungsi objektif. Gitu ya. Titik awal visible yang diperlukan itu bisa diperoleh dengan menggunakan metode fungsi penalti interior sebagai berikut. Pertama, kita pilih dulu titik sebarang X1. Evaluasi kendala GJX di titik X1 tersebut. Karena X1-nya sebarang, maka kita jadi bisa saja tidak memenuhi semua kendala dari GJ tadi. Dengan inequality strict ya, jadi tidak ada tanda sama dengan. Tidak ada tanda sama dengannya, jadi cuma kurang dari saja. Jika R adalah total dari M kendala yang terlanggar, gitu, ada sebanyak R, nomori ulang kendala sedemikian sehingga R yang terakhir, ya, sehingga R kendala yang terakhir itu akan menjadi yang terlanggar, yakni ini GJX kurang dari ini M min R. Yang lebih dari itu berarti M min R plus 1 sampai ke M. Ya, yang terlanggar berarti dia lebih dari gitu kan. Kemudian kita identifikasi kendala yang melanggarnya, yang paling melanggar di titik X1, yakni tentukan integer K sedemikian sehingga paling besar dia ya, GKX1 sama dengan maksimum GJ. Sekarang formulasikan masalahnya menjadi seperti ini. GK ini tadi kurang GJ X dikurang GK, ya, kurang dari 0 juga. Gitu. Kemudian selesaikan masalah optimasi di langkah 3 dengan mengambil X1 sebagai titik awal dengan menggunakan metode fungsi penalti. Catatan masalahnya bisa dihentikan bila nilai fungsi objektif GK itu drop di bawah 0. Jadi nggak mungkin di bawah 0. Jadi solusi yang diperoleh di XM itu akan memenuhi setidaknya setidaknya lebih dari kendala daripada yang dipunyai oleh titik awal. Kemudian yang kelima, kalau semua kendalanya tidak terpenuhi di titik XM, maka set titik baru. X1-nya jadi XM. Dan kasih nomor ulang kendala sedemikian sehingga R kendala terakhir itu akan menjadi kendala yang tidak terpenuhi. Tapi R-nya harus berbeda dengan sebelumnya. Dan lanjutkan lagi langkah 2. Ulangi terus sampai semua kendala terpenuhi dan titik X1 sampai XM diperoleh di mana ini. Ya. Jika kendalanya konsisten, haruslah nilainya positif untuk diperoleh dengan mengaplikasikan prosedur bahwa titik X1 yang memenuhi titik X1 yang memenuhi semua kendala. Akan tetapi bisa saja diperoleh solusi masalah memberikan kita minimum lokal yang berkendala atau tidak berkendala, tapi nilainya positif gitu. Ya, kalau kasus yang demikian kita perlu memulai ulang dan temukan titik X1 dari langkah 1 tadi. Oke, itu yang berhubungan dengan nilai fungsi objektif. Yang kedua dengan nilai inisial dari parameter penalti. Karena minimisasi tidak berkendala dari theta XRK itu dilaksanakan untuk barisan yang menurun dari RK, tampaknya dengan memilih nilai yang sangat kecil dari S1 kita bisa menghindari jumlah minimisasi dari fungsi theta secara berlebihan. Tapi kalau dari sudut pandang komputasi
itu lebih mudah meminimumkan fungsi tidak berkendala jika RK-nya besar, gitu ya. Di sini kita lihat di gambar 710 tadi, ya, yang interior. Oke, kemudian karena nilai RK menjadi lebih kecil, nilai dari fungsi theta itu berubah secara cepat dalam minimum theta K bintang. Karena lebih mudah menentukan minimum dari fungsi yang grafnya smoother, gitu, halus gitu ya, kenaikannya kelihatan gitu, bagus gitu. Minimisasi tidak berkendala dari theta akan mudah jika RK-nya besar. Akan tetapi minimum dari theta, XK star, itu agak jauh dari nilai yang diinginkan X bintang jika RK-nya besar. Jadi memerlukan jumlah minimisasi tidak berkendala yang sangat eksesif besar gitu dari theta X RK untuk beberapa nilai RK. Itu mencapai titik X star jika R1 dipilih sangat besar. Jadi nilai yang moderate itu harus dipilih supaya bisa membuat inisial penalti parameter ini. Secara praktis, nilai R1 memberikan nilai theta X1 R1 sama dengan 1,1 sampai 2 kali nilai FXI. Ya, itu harus ditentukan dengan cukup memuaskan ternyata dalam mencapai kekonvergensian. Jadi nilainya seperti ini. Kemudian subsequent value of penalty parameter. Sekali sudah RK-nya terpilih, maka nilai subsequentnya harus dipilih seperti ini, kurang darinya. Untuk mudahnya bisa diambil pakai seperti ini sama dengan tapi ada CRK. C-nya harus kurang dari 1. C bisa diambil dengan 1, 02, 03 gitu ya. Tapi nggak bisa negatif gitu ya, ambil koma-koma gitu. Berarti pecahan. Kemudian kriteria kekonvergensian karena masalahnya minimisasi tidak berkendala, yang harus dilakukan untuk barisan yang menurun dari nilai RK, kita perlu menggunakan kriteria kekonvergensian. Yang pertama yang ini yang selalunya ada, ya kan, yang terkini dengan yang sekarang gitu, yang terkini dengan sebelumnya gitu. Kemudian beda antara titik optimal XK star dan XK-1 star itu jadi sangat kecil. Bisa dilihat dari beberapa cara di sini. Pakai del, jadi turunan pertamanya di titik I itu kurang dari sama dengan epsilon. Oke, yang ini adalah delta X-nya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi delta X-nya ini dan delta X ini adalah komponen ke I, jadi dari rumus ini. Jadi ada 3 nih bisa kita pakai. Yang ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian normalisasi kendala. Jadi normalisasinya misalnya defleksi dari theta, jadi delta ini defleksinya dan stres taunya. Jadi kendala pada defleksi dan stres. Jadi dikurang ini, tau-taunya juga dikurang, tau max. Ya, di mana nilai yang maksimumnya diperbolehkan adalah 0,5 in dan 20.000 psi. Jika vektor desain dari X1 memberikan nilai G1 dan G2 sebagai nilainya ini, maka kontribusi dari G akan lebih besar daripada G2 dengan ordo 10 pangkat 4.
Oke. Jadi buruk ya, sangat buruk apa namanya, efek berpengaruh pada kekonvergenan, rate kekonvergenan selama minimisasi dari fungsi theta. Jadi disarankan untuk menormalisasikan kendala sehingga beragam dari min 1 sampai 0. Ini misalnya kita normalisasi, G aksen E, G1 per ini, dan G ini kurang 1. Kalau ini G2 per ini, atau theta per ini kurang 1. Itu bentuk normalisasinya, bisa dilakukan seperti itu. Kemudian jika kendalanya tidak dinormalisasi seperti 173 dan 174 tadi, masalah akan tetap bisa kita selesaikan kalau kita pakai penalti parameter ya, parameter penaltinya ini. Ya, bentuk suku penaltinya ini. Ya, jadi R1 sampai RM-nya dipilih sedemikian sehingga kontribusi dari GJX yang berbeda pada fungsi theta akan sama secara aproksimasi di titik awal X1. Bila minimisasi tidak berkendala dari theta XRK dilakukan untuk barisan nilai yang menurun dari RK, maka nilai dari R1, R2 sampai RM itu tidak akan berubah. Tetapi diharapkan efektif dalam mengurangi perbedaan antara kontribusi dari beragam kendala ke fungsi theta. Ada contoh, misalnya kita mau minimumkan ini ya, ini kendalanya kita ilustrasikan dengan metode penalti interior. Kita gunakan kalkulus saja untuk menyelesaikan masalah minimisasi satu kendala ya, berarti kita cari turunan nantinya. Dalam hal ini kita tidak memerlukan titik awal gitu ya. Jadi fungsi tetanya kita create gitu. Dari fungsi ini ditambah R-nya kan min R, seper tadi kan seper ini, min seper ini. Jadi kita tinggal gabungkan aja ke sini. Ya. Untuk mencari masalah minimisasi kita gunakan syarat perlu cek ini diturunkan terhadap X1 dan diturunkan terhadap X2 ini ya. Sama dengan 0, kalau itu sama dengan ini gitu ya. Disederhanakan sendiri, ini cek sendiri ya, Ibu tidak akan menjabarkan gitu. Ini juga jadi X2 kuadrat sama dengan R. Nah, ini lihat kalau nilainya R-nya, jadi tergantung dari beberapa nilai R ini. Ya. Exact solution 0, 1, 0 gitu. Terus ini diselesaikan sendiri. Tuh ya. X1-nya kan sudah diperoleh tadi ini. Satunya nanti selesaikan dari ini. Kan X1 kuadrat, wah ini berarti kalau ini diambil kuadrat juga, berarti ini sama-sama. Kalau ini diambil kuadrat, ini jadi tidak kuadrat, ya kan? Berarti X1 kuadrat dikurang 1 sama dengan R kuadrat. Berarti X1 kuadrat sama dengan R kuadrat min 1, berarti X1 akar gitu ya. Nih. Seterusnya. Oke, jadi memberikan bentuk yang jadi seperti ini, ya kan? Ini tabelnya tadi. Nah, dari sini tadi 1 kuadrat sama dengan R kuadrat plus 1. 1 sama dengan ini. Kan? Dan ini juga X2 berarti akar R. Nih. Ya, nih. Jadi masukkan nilainya X1 star dengan X2 star di fungsi tujuannya. Nih, di sini. Ya. Boleh nih. Untuk memperoleh solusi dari masalah original, kita tahu F min dari limit R menuju 0 dari theta min R. X1 star, limit dari X1 star, ini X2 dari X2 star. Nilai F X1 star dan F2 star menunjukkan barisan nilai yang menurun dari R di tabel 73 tadi. Ini. Sorry. Kenapa ini? Nih. Vitamin menurun gitu ya. Oke, sekarang kita lihat contoh lagi bentuknya seperti ini dengan metode penalti interior digabungkan dengan
DFP, metode Davidson-Fletcher-Powell, ya, untuk metode minimisasi satu dimensi dan interpolasi kubik dari masalah penelusuran satu dimensi. Ini semua ada di buku Rao inilah, di bab awal-awal ya, bab 5 rasanya, atau sebelumnya gitu. Cek aja ini di masalah-masalah awal atau bab 3 gitu. Itu digunakan untuk menyelesaikan ini. Ini cek sendiri, cek dengan metode interpolasi kubik. Data yang diperlukan diasumsikan kita punya nih nilai X1-nya. R1-nya X1 theta nih. Gitu ya. Seperti itu. Jadi minimum solusinya adalah ditahu ini. Ya, coba selesaikan nih. Nah, pakai ini. Davidson-Fletcher-Powell method. Caranya dan interpolasi kubik. Ya, jadi dijadikan ini tadi artinya dengan cara membuatnya menjadi theta lagi, jadikan ditransformasikan masing-masing seperti fungsi yang ini. Nah, nih bentuk seperti ini. Ya. Oke, jadi R1-nya ini fx1, theta x1 R1-nya, kemudian X-nya menjadi solusi optimalnya ini. Nah, ini di tabel 74, numerical result-nya tabel 74. Ibu nggak buat tabel 74, 73 ya? Kok terkirim ya? Ah, ini 74. Ya, seperti ini. Nah, kita lihat dulu penjelasan sebelumnya. Ini ada kekonvergensian, bukti kekonvergensian. Kalau fungsi ini baca aja deh sendiri. Tulis, ini kan Ibu tuliskan saja. Bukti, jadi ini tabel tadi. Kalau nilai RK-nya ini, terus gitu, starting point-nya tadi yang awalnya sudah diberikan, berlanjut lagi, kemudian jumlah iterasi untuk meminimumkan theta K-nya dengan optimal XK-nya dan theta digambarkan seperti itu. Ya, kalau kita ambil ini theta K-nya, FK-nya. Kalau kita punya RK-nya seperti itu, 10 pangkat 0, 1 berarti 1 gitu ya. Kemudian 10 pangkat min 1, 0,1 dikali 1 gitu, seterusnya. Nah, ini 6, 7, 8, 9. Jadi banyak sekali sini stepnya ini. Dan dalam menampilkan step ini kalian harus selesaikan satu-satu dulu baru dicari dalam tabel gitu. Nggak boleh mendisplay jawaban saja. Jadi mahasiswa tidak boleh mendisplay jawaban saja. Semua proses ditulis. Biasanya sih namanya kuliah optimasi, program nonlinier itu integer programming kadang-kadang nggak cukup 1-2 kertas gitu ya. Biasanya banyak. Jadi hati-hati kalau nanti melampirkan jawaban, dibuat serapi mungkin, bila perlu juga hemat hemat fotonya gitu ya, atau mem-PDF-kannya karena biasanya e-learning itu memiliki batas tersendiri ya. Saya sudah memilih batas untuk mahasiswa mengirimkan attachment itu paling tinggi, tapi paling tingginya pun nggak bisa tinggi sekali gitu. Jadi tolong hati-hati. Kalau memang perlu dikompres gitu ya, dikompres tapi pastikan tulisannya terbaca. Saya sangat tidak tolerir dengan tulisan yang tidak bisa dibaca ya. Saya ini manusia juga ngoreksinya gitu. Kalau jawabannya kacau balau gitu, aduh males banget gitu. Buatlah jawaban yang terang jawabannya ya, jangan sampai tidak. Resolusi pastikan juga baik. Di foto nggak masalah, karena sudah ada cam scanner kan, tapi harus dalam hasil yang terang jelas gitu ya. Kalau mau diketik sih boleh juga, tapi nggak cukup waktu kalau mau ngetik. Notasi matematika tidak mudah diketik gitu ya. Ini tadi ini karena XK star itu adalah minimum tidak berkendala dari theta XRK, jadi ini Fx starnya pasti kurang dari ini dan kurang dari ini, kurang dari ini. Ya, kurang dari bintang itu. Ya. Kemudian beda ya, ini ada K kapital, ada K kecil ya, gitu ya. Keterangannya ada tadi. Itu nilai RK-nya. Kemudian di sini, tetapi ini ada star, ada tilde yang di bawah ini notasi berbeda lagi.
Dengan menggabungkan 83 dengan 84, jadi yang sama itu adalah ini, nah ini sama nih. Jadi kita bisa dapat fx ini kurang dari ini, kurang dari ini, ya kan? Jadi 179 itu memberikan kita bentuk ini kurang dari epsilon per 2. Ya, dari 179 dan sebelumnya tadi. Ya. Dengan menggunakan 178 dengan 186 pertidaksamaan 185 berubah lagi. Tambah dulu sama dengan ini. Dikurang epsilon, jadi lebih sederhana lagi. Asalkan epsilonnya lebih dari 0, kecil tapi ya. Mungkin kita memilih nilai dari K sedemikian sehingga bisa memenuhi pertidaksamaan 187. Karenanya K mendekati tak hingga dengan RK mendekati 0, kita punya bentuknya seperti ini. Fx bintang. Itu tadi pembuktian teoremanya. Kemudian ada tambahan. Ini juga deh, baca saja sendiri deh. Ya, result ini. Tambahan. Oke, itu untuk penalti tadi ya. Tambahan itu baca sendiri. Sekarang kita lanjut ke masalah pemrograman konveks. Masih tadi bentuk sekuensialnya seperti ini, ada penaltinya gitu, ada term penaltinya. Kemudian untuk barisan yang menurun dari nilai RK memberikan minimum XK bintang. Karena K menuju tak hingga, titik ini menuju minimum dari masalah berkendala ini. Ya. Untuk menjamin adanya minimum global dari theta XRK untuk setiap nilai positif RK, tetanya harus fungsi konveks. Jadi kalau secara grafik untuk 2 dimensi kan fungsi konveks terbuka gitu ya ke atas. Ya. Ada teorema kalau fx dan gjx konveks dan setidaknya satu dari fx atau gjx itu strictly konveks, maka fungsi theta xrk di 197 akan fungsi konveks juga. Buktinya ini 2 cara, tuh ya. Baca juga sendiri itu. Ya, ini sedikit aja dibuat ya. Ini appendix, jadi di appendix A3. Yang menjamin bahwa minimisasi sekuensial dari theta XRK untuk barisan yang menurun dari nilai RK itu akan membawa pada nilai global minimum. Ya. Yang berikutnya kita lihat metode fungsi penalti yang eksterior, kalau tadi yang interior. Jadi rumusnya tetap seperti ini juga, tapi ini ada nih pangkat Q. Ya, fungsinya biasanya bentuk sama seperti itu. RK-nya adalah parameter penalti positif dan eksponen Q ini adalah konstanta non negatif, berarti 0 atau positif. Dan bracket function, jadi yang dikurung itu adalah nih maksimum dari GJX atau 0. Akan 0 jika kurang dari sama dengan 0, kendalanya terpenuhi, akan GJX jika GJX-nya lebih dari 0, kendalanya dilanggar. Ya. Jadi bisa dilihat bahwa efek dari suku kedua dari sisi kanan itu untuk meningkatkan theta XRK dalam proporsi bahwa pangkat ke Q dari jumlah di mana kendala itu terlanggar. Jadi akan ada penalti untuk yang melanggar kendala. Dan jumlah penaltinya akan naik terus dengan kecepatan yang lebih cepat lagi daripada jumlah yang dilanggar dari kendala. Untuk alasan ini, mengapa formulasinya dinamakan penalty function method, gitu ya. Jadi pasti ada penaltinya kalau melanggar gitu. Biasanya theta XRK ini memiliki minimum sebagai fungsi X dalam daerah tidak layak. Minimum tidak berkendala XK star itu konvergen ke solusi optimal dari masalah original ini. Jadi minimum tidak berkendala, pendekatan minimum tidak berkendala dari jadi minimum tidak berkendala itu akan mendekati daerah visible secara sedikit demi sedikit gitu, bertahap. Bila K-nya menuju tak hingga, dan XK star itu akan terletak di daerah layak. Kita pertimbangkan ini untuk beragam nilai dari K. Kalau K-nya 0, soalnya
maka theta functionnya jadi seperti ini. Ini F yang sama dengan tambah MRK atau Fx saja kalau kondisi ini terpenuhi. Ini gambar fungsi itu discontinue di batas dari daerah yang diperbolehkan. Oleh karena itu sangat susah untuk diminimumkan. Nih. Ini RK-nya. Nah, ini RK-nya juga di sini. Ini fungsinya garis lurus ya karena linear. Oke, berikutnya nih. Jadi nilainya tadi pertama sama dengan 0, kemudian kalau diantaranya berarti ini fungsinya bisa continue ya. Kenapa? Karena selang tadi. Kalau tadi kan sama dengan 1 itu kalau selang, tetapi penaltinya melanggar kendala. Untuk melanggar kendalanya terlalu kecil. Jadi turunan dari fungsi akan discontinue juga sepanjang boundary di gambar 712. Kemudian tadi kalau Q-nya 0, sekarang kalau Q sama dengan 1. Dalam kasus ini batasan tertentu ditunjukkan oleh Zhang Will, ini ada yang buat risetnya, bahwa akan ada R0 yang cukup besar yang meminimumkan theta yang merupakan minimum berkendala dari masalah original. Akan tetapi kontur gambarnya tadi, gambar fungsinya, fungsi objektif, gambar fungsi objektif benar, dari fungsi theta itu akan serupa dengan yang gambar 712 ini, mirip kayak gini. 712 yang ini. Nah, ini konturnya. Bentuknya seperti ini. Jadi turunan dari theta fungsi yang discontinue untuk 0 sampai 1 dari Q. Ya, dan memiliki turunan pertamanya discontinue sepanjang batas. Jadi pada saat di batas turunan pertamanya discontinue. Oke. Ini 713, kemudian itu gambar 12, 713 di sini kalau lebih dari 1. Jadi tadi ada sama dengan 0, antara 0 dan 1 sama dengan 1 dan lebih dari 1. Jadi fungsi theta akan memiliki turunan pertamanya continue. Dalam kasus ini di gambar 713 nih, ini continue. Ya kan, nih lihat nih continue. Ini juga nih continue, dia semakin mendekati batas gitu. Ya. Turunan ini diberikan oleh rumusnya ini dari bentuk asli tadi. Secara umum nilai dari Q dipilih sebagai 2 untuk mudahnya tuh komputasi. Kita asumsikan Q lebih dari 1 di diskusi berikutnya. Kita selalu asumsikan Q sama dengan 1 karena turunannya kontinu tadi. Gitu. Algoritmanya seperti ini. Dimulai di titik baru, kemudian cari apa vektor XK yang meminimumkan fungsi theta ini, kemudian uji, kemudian pilih RK lebih dari 1 sama dengan RK. Mirip sekali dengan yang interior tadi. Nah, kalau ada contoh ini, tambahkan eksteriornya, rumusnya plus X2 plus R maksimum dari 0,1, maksimum dari 0 dengan 1 min X1 dan maksimum dari 0 min X2 kuadrat ya rumusnya tadi. Ada Q-nya tadi kan. Ingat tadi Q-nya diambil 2 kan. Gitu. Jadi syarat perlunya dicari 2R maksimum yang bisa ditulis minimum dari X1 kuadrat, kemudian X1 kuadrat ini 1 min 2R maksimum dari 0 atau min 2 min X2. Ini kalau diselesaikan dengan 2R max 0 min X2 dengan maka ini minimum dari X1 kuadrat. Coba ini bagaimana membacanya ini. Ibu juga belum ini kalau berhubungan dengan minimum maksimum ini. Maksimum dari 0 dengan 1 min X kuadrat. Apakah ada ketentuannya di sini tadi? Maka kalau GC-nya lebih dari 0,
min 2R, 1 min X1 ya. Atau, atau ini saja ya, benar kan, minimum dari ini yang 0 berarti yang ini aja 2R-nya di sini ya. Ini juga minimum berarti maksimum dari 0 ya satunya aja gitu ya. Atau 2R atau minimum jadi kita gantinya minimum gitu ya. Minimum dari 2R, nah ini X2. 1 plus, berarti ini 1 plus dengan 1. Kalau ini, yang ini dengan, ini kan ada 2 nih, min ini dengan ini dikurang 2. Gitu ya, bisa ditulis seperti itu bentuk ini jadinya. Untuk menghilangkan max minnya gitu. Jadi minimumnya ini kan karena 0, jadi ini 1 kuadrat, ini juga 1, kemudian satunya ditambahkan, karena minimum dari maksimum ya. Maksimum kalau mau diminimumkan kan minimum, min jadi plus. Gitu. Dalam bentuk 1 ini, jika X1 plus 1 kuadratnya sama dengan 0, ini tadi minimum dari ini, maka akan min 1 gitu kan, melanggar gitu. Jadi X1 kuadrat min 2R itu sama dengan 0. Jadi kita pisahkan nih, yang mana yang lebih minimum ya kita uji, ini sama dengan 0 dan ini sama dengan 0. Dan ini tidak akan terpenuhi gitu. Karena apa? Karena X1 sama dengan min 1 gitu, nggak mungkin kan. 1 kuadrat sama dengan min 1, jadi X1 berapa ya, akan imajiner, jadi yang diambil yang kedua. Jadi X1-nya adalah ini. Ya. Dalam equation E2, yang E2-nya ini, satu-satunya kemungkinan adalah 1 plus ini, karena ini nggak mungkin nih, nggak mungkin 1 sama dengan 0, jadi yang mungkin adalah 2RX2 sama dengan 0, karena dapat X2-nya ini, jadi solusinya ini dan ini. Ya, kemudian masukkan nilai ininya. Oke, dia digambar ini. Kalau nilai ini beberapa penilaian R. Tinggal masukkan konvergensiannya. Ini ada buktinya juga nih. Jika ini, maka relasi ini berlaku. Buktinya mirip kayak teorema 71. Kemudian teorema 74, kalau theta ini adalah rumus ini, diminimumkan untuk barisan yang menaik dari nilai RK, maka minimum tak berkendala dari XK star itu akan konvergen ke solusi optimal X star untuk masalah tidak berkendala bila RK menuju tak hingga. Buktinya juga sama. Oke, yang terakhir adalah 716 adalah teknik ekstrapolasi. Jadi yang kita tahu yang Ibu ingat di metode numerik ada metode di pengantar optimasi juga ada, walaupun di numerik juga ada metode interpolasi. Nah, sekarang kita lihat ekstrapolasi dalam metode fungsi penalti interior. Ya. Dalam metode fungsi penalti interior, fungsi theta diminimumkan secara sekuensial, ya berturut-turut untuk barisan yang menurun dari nilai R1 lebih dari. Jadi menurun ya, berarti R1 pasti lebih besar gitu. Untuk menentukan minimum tidak berkendala X1 star sampai XK star. Misalkan nilai dari fungsi objektif yang berhubungan dengan X1 star, X2 star, dan seterusnya adalah ini. Jadi terbukti bahwa barisan X1 star ini konvergen ke titik minimum X star. Dan barisan ini ke nilai minimum dari F star dari masalah tidak berkendala originalnya. Setelah melaksanakan sejumlah minimisasi tidak berkendala tertentu dari theta, hasil yang diperoleh itu bisa digunakan untuk mengestimasi minimum dari masalah kendala originalnya. Ya, jadi hasil yang sudah diperoleh tadi kita bisa gunakan untuk mengestimasi minimum dari masalah berkendala original, sehingga namanya teknik ekstrapolasi. Ya. Jadi ekstrapolasi dari vektor desain dan fungsi objektif yang akan kita lihat di sini. Nah, sekarang kita lihat ekstrapolasi untuk variabel desain atau variabel keputusan. Karena vektor yang berbeda dari XI star diperoleh sebagai minimum yang tidak berkendala dari theta XR1 untuk R1 yang berbeda, minimum tidak berkendala dari theta XR itu untuk sebarang nilai R, X star R itu bisa diaproksimasi sebagai polinomial di sini. 0, ini kan polinomial nih. Pangkat 0,
R pangkat 0, R pangkat 1, 2 sampai K-1. Dengan A, J adalah vektor komponen. Dengan mensubstitusikan kondisi yang diketahui, yaitu X star R sama dengan R1 sama dengan XI star, kita substitusikan di 7203 di sini, kita bisa tentukan vektor AJ secara unik. X star R yang diberikan oleh 203 merupakan aproksimasi yang baik untuk minimum tidak berkendala dari theta XR dalam interval 0 R1. Dengan men-setting R sama dengan 0 di 203 kita bisa mendapatkan nilai minimum sesungguhnya. X star sama dengan X star sama dengan R, X star R sama dengan 0 yaitu A0. Catatan bahwa tidak perlu mengaproksimasi X star R dengan K-1 polinomial, dengan polinomial order ke K-1. Jadi kenyataannya polinomial order P1 sampai K-1 itu bisa digunakan untuk mengaproksimasi X star R. Dalam kasus, untuk kasus yang demikian kita perlu hanya titik P+1 di luar dari X1 sampai XK untuk mendefinisikan polinomial selengkapnya. Ya, untuk kasus yang termudah, kita misalkan kita mau mengaproksimasi X star R pakai polinomial order pertama saja gitu. Jadi pangkat 1 nih. Ya, jadi tulisnya seperti itu. Kemudian untuk mengevaluasi vektor A0 dan A1 kita perlu data dari minimum tidak berkendala 2, minimum yang tidak berkendala. Jika ekstrapolasi itu dilakukan di ujung minimisasi tidak berkendala yang kekeh, kita bisa gunakan informasi terkini untuk mendapatkan vektor A0 dan A1. Jadi misal X-1 star dan X starnya adalah minimum yang tidak berkendala yang berhubungan dengan RK-1 dan RK sesuai dengan ininya ya. Nih. Karena RK sama dengan CRK-1, C-nya kurang dari 1, jadi kita bisa tulis nih R sama dengan RK1, berarti A0 tambah RK-1 A1, berarti X bintang, ini juga yang R sama dengan A0, CRK-1, gitu ya. Dikali A1 ada C-nya di sini, ini XK star. Sehingga kita bisa dapatkan, kita substitusikan masing-masing dapat A0 dan A1-nya. Ya. Dari sini kita peroleh nilai ekstrapolasi untuk nilai minimum sesungguhnya adalah ini. Kelebihan dari teknik ekstrapolasi, kita bisa mendapatkan estimasi yang lebih baik dari masalah optimal original. Kemudian memberikan kriteria kekonvergensian tambahan untuk menghentikan proses minimisasi ini tadi. Ya. Metode ini juga bisa digunakan untuk mengestimasi nilai minimum berikutnya dari fungsi theta. Ya, estimasi ini bisa digunakan sebagai titik awal untuk minimisasi ke K+1 dari fungsi theta. Estimasi dari minimum ke K+1 didasarkan atas informasi yang diperoleh dari K minimum sebelumnya. Jadi bentuknya seperti ini tadi. Nih, polinomialnya. R1C pangkat K kita substitusikan dengan naik sebagai polinom. 206 dan 208 jika kita pakai bentuk itu estimasinya menjadi seperti ini. A0 plus C kuadrat ya. Kalau kita transformasikan kembali jadi seperti ini. Nah, ini diskusi, baca aja sendiri. Kemudian kalau tadi ekstrapolasi dari fungsi dari variabel desainnya, sekarang untuk ekstrapolasi fungsi f-nya. Ini fungsi f-nya seperti ini, bentuk polinomial juga ada kendalanya. Kemudian substitusikan bentuk ini, f star-nya ini, i star-nya ini gitu ya. Ini gitu ya. Jadi f star itu berarti fi inilah. Jadi 0 ditambah terus A1 R1 dalam bentuk polinomial.
Kemudian karena 213 itu adalah aproksimasi yang baik, 213 yang ini tadi ini adalah pakai polinomial. Untuk nilai F star dalam interval 0 R1, kita bisa peroleh estimasi untuk minimum berkendalanya adalah di R sama dengan 0, yaitu A0. Kalau tadi kan bentuk vektornya kapital gitu. Jadi aproksimasi linier bisa dibuat untuk F bintang atau F star dengan menggunakan dua data terakhir juga. 0A1 ya. Nih. Substitusikan dapat ini. Oke. Kemudian F star-nya bisa dicari kan, karena kalau sudah dapat A0A1 gitu, tinggal masukkan saja, tinggal substitusikan dapat ini gitu. Dicek sendiri. Oke, 219 itu memberikan estimasi dari F star bentuknya ini. Nilai ekstrapolasi A0 bisa digunakan untuk memberikan kriteria kekonvergensian tambahan. Oke, sebentar ya. Ini kucing ini, ngeong-ngeong. Oke, kita lanjutkan lagi. Nilai ekstrapolasi A0 itu bisa digunakan untuk memberikan kriteria kekonvergensian tambahan untuk menghentikan metode fungsi penalti interior. Kriterianya ini, misalnya kalau mau menghentikan, ya yang kecil. Misalnya ini ada contoh soal yang menggunakan contoh 78 jadi, ya, untuk menggunakan hasil minimisasi ini dan ini. Kita punya R1-nya 1, jadi contoh 78. Nah, kita lihat dulu contoh 78 kita. Ini ya, ini 79. Nah, ini. Ini yang tadi. Nah, nih, hasil dari contoh 78 tadi. Sudah diperoleh nilainya nih tadi ya. Nih, contoh ini. Dengan ini. Nih. Oke. Ini. Oke, dari hasilnya tadi yang terakhir dapat nih, untuk R1-nya 1 tadi dapat di tabel, lihat sendiri. Dan untuk R2-nya C-nya 01, X2 star-nya ini gitu. Ya. Jadi dari hasil tadi kita punya R1-nya 1, untuk R2-nya 0,1, kita lihat. Dengan menggunakan 206, kita pakai 206 tadi, lihat di sendiri. Untuk mengaproksimasi X star R, kita punya vektor ekstrapolasinya adalah rumusnya pakai ini, cari aja kan sudah tahu nih X2-nya ini, X2 1. Jadi selalu yang suksesif ya, yang berturut-turut, yang sebelum dan sesudahnya. Jadi nggak bisa misalnya ngambil X1 dengan X3, nggak bisa. Jadi X2, X1 gitu, X3, X4, X3, X2 misalnya seperti itu. Ya nih. Jadi dapat similarly serupa, jadi tinggal kurangkan semua informasi ada, dengan C-nya juga diperoleh nih. Di C-nya tadi ada nih, C-nya. Oke. Kemudian hubungan linier dari FR A0 plus A1R dari 7220 itu membawa ke sini. Ya, jadi bisa diverifikasi bahwa vektor desain ekstrapolasi X bintang itu visible dan bisa digunakan ini. Cek perhitungannya sendiri. Ya, itu aja dari Ibu. Jadi yang sudah Ibu beri informasi dari 71 sampai
7.16 itu tolong dipelajari semua. Bisa saja contoh soal itulah mau diperdalam untuk fungsinya yang berbeda nanti Ibu lihat, ataupun latihan yang ada di buku RAW itulah, ya, jadi bahasanya tetap sampai 7.16 saja, satu soal cukup kayaknya. Tidak perlu panjang-panjang, itu terlalu lama gitu ya. Usahakan serapi mungkin, tulisannya jelas, langkah-langkahnya dibahas gitu, dan saya hanya mengecek dari perhitungan awal-awalnya saja. Kalau awalnya sudah ada keliru, pasti bawahnya ada akan Ibu cek lagi gitu, pasti akan keliru. Ya. Oke. Itu saja materi dari Ibu pada siang hari ini. Nanti sampai bertemu kembali kita di UAS hari Minggu pukul 2. Dan jangan lupa untuk e-learning-nya, jangan sampai lupa e-learning-nya Ibu buka hari Sabtu dari pukul 8 sampai pukul 9. Jadi klik aja hadir ya, jangan sampai lupa. Jawabannya dikirim dalam PDF. Ya, kertas jawaban itu harus ditulis nama kalian sendiri. Ya, jangan tidak pakai nama. File PDF nanti ada aturannya Ibu tulis, tapi Ibu ulangi dulu dari sini. File PDF-nya buat nama kalian sendiri. Nggak usah pakai disingkat-singkat. Nggak usah ditulis UTS apa gitu. Namanya dulu tulis. Jadi saya mudah kalau mau ngoreksinya kan ngeklik urutannya itu Pak, mudah lebih cepat daripada kamu tulis kuis anu gitu, kuis prognonlin susah banget gitu. Buatlah namanya sendiri baru di belakangnya kuis prognonlin misalnya gitu ya. Jadi nama kalian dulu yang ditulis awal. Itu filenya harus dalam PDF. Harus bernama, filenya itu nama kalian sendiri, jangan nama orang tua gitu ya. Nggak boleh gitu, nggak terdaftar. Ya, atau nama yang aneh-aneh gitu. Biasanya mahasiswa itu namanya aneh-aneh. Ini sudah berkali-kali dibilang, tapi selalu keliru terus. Jadi pastikan dengan benar gitu ya, jangan sampai keliru. Oke, itu saja materi dari Ibu pada siang hari ini. Untuk kuliah minggu depan tetap seperti jadwalnya gitu, yang minggu ya, hari Minggu itu cuma kuis ya. Itu aja materi dari Ibu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.